for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisulasmi dengan NIM 211F10073 kelas A2, Prodi Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Argopuro Jember. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang jenis-jenis anak penyandang masalah sosial atau penyalahgunaan narkoba dan psikotropika untuk memenuhi tugas UAS pendidikan anak penyandang masalah sosial. Dengan yang terhormat kepada Ibu Sugi Hartati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah. Penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, ketersaingan, atau keterpencilan, dan perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana alam. Dari beberapa masalah sosial, penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu penyebab. Dilihat dari presentasenya, penggunaan narkoba di negara ini meningkat dan semakin meningkat. Penyalahgunaan narkoba atau nagza adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan, golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai fungsinya. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional, angka penyalahgunaan nafsa di kalangan remaja sendiri mencapai 2,29 juta orang pada tahun 2018. Bukan tak mengherankan apabila usia remaja menjadi kelompok usia teratas pengguna narkoba. Nyatanya, di usia remaja belum mampu menguasai psikisnya atau pikiran, sebab mereka masih termasuk golongan anak-anak pada umumnya yang masih belajar di sekolah atau perguruan tinggi. Golongan remaja masih labil, terkadang melakukan tindakan yang menyimpang dari norma-norma, seperti remaja yang menyalahgunakan narkoba. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang jenis-jenis masalah sosial itu sendiri, di sini saya akan mencoba menjelaskan dulu apa itu pengertian dari masalah sosial itu sendiri. Pengertian masalah sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu saja ada berbagai permasalahan sosial yang terjadi akibat perubahan atau perkembangan zaman dan berbagai faktor lainnya. Dalam proses perubahan tersebut, wajar bila timbul permasalahan sosial. Tapi sayangnya, setiap orang menyikapi permasalahan sosial dengan sikap yang berbeda-beda. Nah, pengertian masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, dipastikan banyak permasalahan sosial, dampak dari perubahan atau perkembangan zaman dari berbagai aspek. Permasalahan, kegagalan adalah hal wajar dalam hidup. Hanya saja setiap manusia menyikapi permasalahan sosial dengan pemikiran,
perasaan, dan sikap yang berbeda. Menurut saya, ilmu sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, dengan harapan untuk meningkatkan pemahaman manusia tentang masalah-masalah sosial dengan menggunakan pengertian-pengertian atau fakta, konsep, dan teori yang berasal dari gabungan disiplin ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial tersebut adalah sejarah, ekonomi, geografis, sosiologi, antropologi, dan psikologi sosial. Tujuan umum dari ilmu sosial dasar adalah untuk membentuk kepribadian serta perluasan wawasan pengetahuan, perhatian, dan pemikiran mengenai berbagai permasalahan yang timbul dalam lingkungan sekitar agar daya tangkap, persepsi, dan penalaran masyarakat dapat diperkuat lagi. Nah, selanjutnya untuk mengetahui lebih detailnya lagi, di sini saya akan membahas apa saja yang dimaksud dengan masalah sosial dan apa saja jenis-jenis masalah sosial. Mengapa narkoba menjadi permasalahan sosial? Faktor apa saja yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba dan psikotropika? Dan apa saja alasan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika? Nah, pengertian masalah sosial. Masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diinginkan ada di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan tidak diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasinya atau memperbaikinya. Masalah sosial dianggap sebagai persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral, berlawanan dengan hukum yang bersifat merusak. Masalah-masalah sosial tidak akan mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nah, selanjutnya apa saja sih jenis-jenis masalah sosial? Nah, jenis masalah sosial yang pertama yaitu adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dianggap sebagai pangkal penyebab terjadinya masalah sosial dan ekonomi. Kemiskinan menjadi masalah sosial ketika stratifikasi dalam masyarakat menciptakan tingkatan atau garis-garis pembatas. Kemiskinan juga sangat mempengaruhi terhadap lingkungan hidup yang akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu kriminalitas. Kriminalitas atau kejahatan bisa diartikan sebagai tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial dan undang-undang pidana, bertentangan dengan moral kemanusiaan, bersifat merugikan sehingga ditentang oleh masyarakat. Secara sosiologis, kejahatan diartikan sebagai bentuk tingkah laku yang melanggar norma sosial. Hal itu tentu akan merugikan dan mengganggu keselamatan masyarakat, baik secara ekonomis, politis, maupun sosial psikologis. Seiring berkembangnya teknologi, tingkat kejahatan pun makin meningkat dengan kualitas perbuatan yang makin berat pula. Bahkan pada masa modern seperti sekarang, tindak kriminal mungkin tidak lagi dianggap sebagai suatu bentuk kriminalitas karena sudah membudaya dan menjadi rahasia umum. Nah,
Yang ketiga yaitu ketakharmonisan keluarga. Keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama dan utama bagi seorang anak. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan dan pembentukan kepribadian anak. Di dalam keluarga, anak akan mendapatkan dasar-dasar penanaman nilai dan norma sosial. Dalam keluarga juga seharusnya anak mendapatkan pendidikan dan pengawasan yang lebih baik. Berbagai kasus kenakalan seperti tawuran pelajar hingga pembunuhan oleh anak usia remaja dinilai satu di antaranya disebabkan oleh ketakharmonisan keluarga. Ketakharmonisan keluarga merupakan perpecahan keluarga sebagai unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai peran sosialnya. Secara sosiologis, bentuk-bentuk ketakharmonisan keluarga antara lain unit keluarga yang tidak lengkap, disorganisasi keluarga karena putusnya perkawinan, adanya kekurangan dalam keluarga tersebut yaitu dalam hal komunikasi antara anggota-anggotanya, krisis karena keluarga, krisis keluarga karena kepala keluarga bertindak di luar kemampuannya dengan meninggalkan rumah tangga, krisis keluarga yang disebabkan faktor-faktor intern, misalnya karena terganggu keseimbangan jiwa salah seorang anggota keluarga. Nah, yang selanjutnya yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah keadaan ketakseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat. Kesenjangan sosial menjadi masalah sosial karena bisa menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial yang terus dipendam seiring berjalannya waktu bisa meledak menjadi konflik sosial. Kesenjangan sosial ini lebih pada permasalahan sosial ekonomi. Di satu sisi, ada kelompok masyarakat yang dapat hidup dengan segala kemewahan materi. Namun, ada sekelompok masyarakat yang hidup dengan segala keterbatasan ekonomi. Selain berakibat munculnya konflik terbuka, kesenjangan sosial juga memberikan dampak pada keretakan relasi sosial. Munculnya stigma prasangka, stimen, rasa tidak puas, yang berujung tumbuhnya kecemburuan sosial yang akut. Nah, yang selanjutnya yaitu kebodohan. Satu di antara dampak negatif dari kebodohan adalah orang akan mudah diperalat oleh orang lain. Kebodohan bisa disebabkan oleh pendidikan yang rendah atau kurangnya pemerataan pendidikan, masyarakat kurang mampu, serta masyarakat yang terisolasi secara geografis merupakan anggota yang rentan terhadap masalah ini. Hal ini karena sulitnya memperoleh akses kepribadian yang layak, maju, dan tidaknya sebuah negara sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Hal itu semua bisa didapat melalui pendidikan. Suatu negara
akan sangat kesulitan menjadi negara maju jika masyarakatnya masih terbelenggu dalam kebodohan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang narkoba menjadi permasalahan sosial. Narkoba bisa menjadi permasalahan sosial karena dari narkoba sendiri mengandung zat atau obat, baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara, menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika mencicipi zat berbahaya ini. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunanya bisa terkena sanksi hukum. Adapun dampak yang bisa menyebabkan masalah sosial di antaranya: 1. Dapat mendorong tindakan kriminal atau kejahatan. Penyalahgunaan zat berdampak buruk terhadap lingkungan masyarakat sekitar karena terserang gangguan perasaan dan suasana hati yang sangat ekstrim. Apalagi jika latar belakang pemakaian adalah seorang temperamental, tidak hanya membuat emosi berada pada batas ekstrimnya, pengguna narkoba juga mengalami ketidakstabilan emosi yang benar-benar tidak bisa dilupakan. Beberapa menit selesai pemakaian, penyalahguna bisa dalam kondisi sangat tenang. Namun, hal ini dapat berubah hanya dengan beberapa saat. Tiba-tiba, orang yang mengamuk tidak terkendali. Efek samping dari narkoba juga membuat orientasi hidup berubah. Orang normal pada umumnya memiliki tujuan hidup yang berbeda-beda. Ada yang ingin capaian spiritual maupun materi kedudukan. Akan tetapi, penyalahguna narkoba tujuan kehidupannya adalah kebutuhan ataupun akan segera dipenuhi dengan cara bahkan dengan tindak kriminal. Hal ini kerap dilakukan tanpa mempertimbangkan konsekuensi pada perbuatannya. Nah, dampak yang selanjutnya yaitu bisa mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Perasaan aman dalam sebuah masyarakat bisa muncul karena adanya jaminan aman di lingkungan tersebut. Jika jaminan keamanan tidak ada, secara langsung akan berdampak pada ketakutan dan kecemasan di masyarakat. Penyalahguna narkoba kerap menjadi benalu di tengah-tengah masyarakat karena korban penyalahgunaan narkoba yang sudah terlambat mengonsumsi bisa melakukan tindak kriminal tanpa rasa takut memulai. Hal ini karena pengguna narkoba tidak dapat berpikir jernih. Nah, dampak yang selanjutnya yaitu dapat menimbulkan beban sosial ekonomi.
Biaya untuk membeli narkoba tentunya sangat mahal. Harga yang sangat mahal tersebut tidak dicapai oleh seseorang yang berlatar belakang ekonomi rendah. Sifat narkoba yang sangat adiktif bagi pengguna membuat pengguna menjual harta, termasuk yang paling mahal sekalipun. Tidak jarang, pengguna narkoba pada akhirnya menjadi miskin. Dalam skala yang sangat besar, pengguna narkoba juga menjadi beban negara, lantaran negara berusaha memberantas produksi narkoba, peredaran narkoba di pasar gelap dengan menindak pelaku kejahatan dan merehabilitasi pengguna narkoba. Dampak yang terakhir yaitu dapat merusak dunia pendidikan. Pendidikan tidak hanya sebagai tindakan belajar mengajar untuk menambah pengetahuan semata, namun juga merupakan instrumen penting bagi kemajuan bangsa. Makna pendidikan sesungguhnya adalah investasi bagi masa depan bangsa. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Banyak sekali faktor yang bisa menjadi penyebab seseorang menjadi pecandu narkoba. Misalnya, keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi adiksi atau ketergantungan, sehingga menggunakan narkoba sebagai gaya hidup atau lifestyle. Pengaruh lingkungan, pergaulan yang salah, tekanan kelompok sebaya, dipaksa, diancam, dijebak, akhirnya terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Tekanan kerja, tekanan belajar, sehingga mencari cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh melalui penyalahgunaan narkoba. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba sendiri dibagi menjadi dua, yaitu faktor individu dan faktor lingkungan. Tiap individu memiliki perbedaan tingkat resiko untuk menyalahgunakan nafsa. Faktor yang mempengaruhi individu terdiri dari faktor kepribadian dan faktor konstitusi. Alasan-alasan yang biasanya berasal dari diri sendiri sebagai penyebab penyalahgunaan nafsa antara lain yaitu keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya. Keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk mengikuti tren atau gaya, keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok, lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan, tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan nafsa. Tidak dapat berkata tidak terhadap nafsa. Tidak dapat berkata tidak terhadap nafsa. Nah, faktor lingkungan meliputi lingkungan keluarga, hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarganya merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada gangguan penggunaan zat. Lingkungan sekolah. Sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna nafsa merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan nafsa.
Lingkungan teman sebaya. Adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. Dan ada kalanya pengguna nafsa merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam kelompok dan dianggap sebagai orang dewasa. Nah, pembahasannya selanjutnya yaitu alasan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Nah, yang pertama yaitu memakai karena ingin merasa ada. Biasanya, alasan konyol pertama kenapa remaja tertarik menggunakan narkoba adalah ingin menunjukkan kepada teman-temannya bahwa ia hebat dan ingin pengakuan dan dianggap ada di dalam pergaulan. Namun, cara mereka menunjukkan eksistensi diri di dalam pergaulan sangat salah, yaitu melalui hal yang negatif. Padahal masih banyak cara lain, yaitu antara lain mengikuti les bahasa Inggris atau mengikuti ekstrakurikuler lainnya. Yang kedua, yaitu memakai untuk melarikan diri dari masalah atau ingin rileks. Nah, kebanyakan remaja tertarik untuk menggunakan narkoba karena mereka terlalu banyak masalah, baik itu masalah pribadi maupun masalah keluarga, sehingga mereka mencari pelarian dan ingin melepaskan beban tersebut. Namun, menggunakan narkoba karena untuk pelarian adalah alasan konyol yang tidak bisa diterima dengan akal sehat karena hal tersebut tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah masalah. Nah, yang ketiga yaitu memakai karena lagi bosan. Alasan konyol selanjutnya, mengapa remaja tertarik menjadi pemakai adalah karena bosan dan frustasi dengan kenyataan hidup sehingga mereka berpikir dan menganggap bahwa narkoba adalah pelarian yang bisa membuat mereka lebih hidup. Padahal suasana senang yang efek narkoba hanya sesaat dan setelah efeknya hilang, maka mereka akan semakin bosan dan bertambah frustasi. Nah, yang keempat, memakai karena menganggap itu keren. Banyak remaja yang menganggap bahwa menggunakan narkoba itu keren, sehingga mereka tertarik untuk memakainya. Padahal hal tersebut tidaklah sekeren yang mereka bayangkan. Justru bisa merenggut nyawa mereka kapanpun. Nah, yang kelima yaitu memakai karena merasa tambah terlihat dewasa. Alasan konyol lainnya adalah karena ingin terlihat dewasa. Mereka beranggapan bahwa jika ingin terlihat dewasa harus menggunakan narkoba. Pola pikir seperti ini sangat salah karena dewasa atau tidaknya seseorang dilihat dari pola pikirnya dan telah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, yang keenam yaitu memakai karena ingin memberontak. Banyak juga loh orang yang menjadi pemakai bukan karena kebutuhan dirinya, tapi lebih karena ingin membuat pemberontakan. Biasanya, mereka ingin keluar dari norma atau aturan yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat umumnya. Mereka pikir dengan mengkonsumsi narkoba akan terdorong untuk berani melakukan tindakan yang melanggar hukum atau sesuai dengan kehendaknya sendiri. Tapi sebenarnya yang terjadi, mereka makin tidak bisa hidup secara mandiri dan bebas lagi karena sudah tergantung 100% kepada narkoba dan pengaruh candunya itu.
Nah, yang ketujuh yaitu memakai karena ingin mencoba. Dan alasan konyol yang terakhir adalah karena ingin mencoba, sehingga mereka tertarik untuk menggunakan narkoba yang jelas-jelas sangat berbahaya bagi dirinya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ingat sekali, Anda masuk dalam perangkap narkoba, maka sulit untuk bisa keluar, sehingga jangan pernah memakai barang haram tersebut dengan alasan ingin mencoba. Nah, dari penjelasan di atas tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa nabza sangat serius dan berbahaya bagi generasi bangsa. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan mulai dari lingkungan sekitar kita. Bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti memberikan edukasi seputar bahaya narkoba hingga membantu mereka memulihkan dari ketergantungan. Peredaran nabza, obat-obatan terlarang, tidak bisa lepas dari kehidupan modern, bahkan merupakan salah satu masalah sosial yang perlu mendapat perhatian serius sejak dahulu. Indonesia sejak masa kekuasaan Belanda sering dibingungkan oleh penyelundupan candu nafsa yang menyebabkan ketergantungan bagi pemakaiannya, sehingga menciptakan orientasi hidup yang baru, yaitu bagaimana cara mendapatkan barang candu itu. Mungkin akibatnya seseorang tidak memiliki tanggung jawab sosial. Hal inilah yang menyebabkan nafsa memiliki dampak bagi kehidupan masyarakat. Penyalahguna nafsa seolah akan memiliki kepribadian ganda dalam satu tubuh. Ini karena perubahan emosi yang tidak terduga. Pecandu narkoba tidak segan melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain, bahkan terhadap keluarga sendiri seperti orang tua, istri, dan anaknya. Oleh karena itu, rehabilitasi perlu dilakukan untuk membantu korban penyalahguna mendapatkan penanganan yang tepat. Itulah dampak penggunaan narkoba bagi masyarakat di lingkungan pengguna. Karena pengguna nafsa merupakan seseorang yang menjadi bagian masyarakat, secara otomatis pengguna narkoba tidak hanya berdampak buruk terhadap diri sendiri, namun juga bagi masyarakat, sehingga menimbulkan masalah sosial. Nah, ini saja sedikit yang dapat saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.